Bayangin deh, kamu lagi main game online. Tiba-tiba ada pemain yang jadi admin, terus dia ubah seenaknya aturan main. Yang tadinya kamu menang, tiba-tiba dibilang kalah. Unfair banget kan? Nah, kira-kira seperti itulah jadinya kalau sebuah negara nggak punya konstitusi yang jelas, atau punya konstitusi tapi cuma jadi pajangan doang. Indonesia pernah ngalamin masa kelam kayak gini. Presiden berkuasa puluhan tahun tanpa batas waktu yang jelas. Kekuasaan absolut yang bikin Lord Acton sampai bilang, "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan itu cenderung korup, tapi kekuasaan absolut dijamin korupnya maksimal. Halo Sobat Reflik, ketemu lagi di channel yang bikin belajar hukum jadi seasik nonton drakor. Saya harap kalian udah siapin cemilan, soalnya kita bakal ngebahas topik yang seru banget hari ini, konstitusi dan konstitusionalisme. Tenang, ini bukan kuliah yang bikin ngantuk kok. Saya janji bakal jelasin dengan bahasa yang gampang dicerna, bahkan sambil rebahan pun kalian bakal ngerti. So, stay tune! Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu, apa sih konstitusi itu sebenarnya? Banyak orang yang mikir konstitusi itu cuma buku tebal yang disimpan di istana, dipakai pas upacara-upacara aja. Padahal konstitusi itu jauh lebih penting dari itu. Secara sederhana, konstitusi itu adalah aturan main tertinggi dalam sebuah negara. Ibarat kamu main sepak bola, konstitusi itu kayak peraturan FIFA-nya. Semua orang, dari pemain, wasit, sampai penonton harus tunduk sama aturan itu. Gak bisa seenaknya. Kalau kita runut ke belakang, kata konstitusi itu berasal dari bahasa Latin constitutio, dari kata cum, bersama, dan statuere, berdiri atau menetapkan. Jadi artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Keren kan? Artinya, konstitusi itu hasil kesepakatan bersama, bukan titah dari langit atau perintah raja yang seenaknya. Nah, sering juga nih pertanyaan, konstitusi sama undang-undang dasar itu sama atau beda sih? Secara teknis, undang-undang dasar adalah konstitusi yang tertulis. Tapi konstitusi itu konsepnya lebih luas. Ada yang tertulis kayak undang-undang dasar kita, tapi ada juga yang nggak tertulis. Misalnya di Inggris. Di sana, konstitusi mereka nggak dikumpulin jadi satu buku tebal. Malah tersebar di berbagai dokumen, keputusan pengadilan, bahkan kebiasaan yang udah turun-temurun. Jadi intinya, semua undang-undang dasar adalah konstitusi, tapi nggak semua konstitusi itu undang-undang dasar. Paham kan? Sekarang mari kita bahas. Konstitusi itu ada macam-macamnya loh. Seorang ahli bernama Casey Weir pernah bikin klasifikasi konstitusi. Kita bahas yang paling penting aja ya, biar nggak pusing. Yang pertama, konstitusi tertulis versus tidak tertulis. Yang tertulis ya kayak punya kita, Undang-Undang Dasar 1945. Lengkap, jelas, ada di satu dokumen resmi. Tapi negara kayak Inggris, mereka nggak punya satu dokumen khusus. Konstitusi mereka ada di berbagai undang-undang, putusan hakim, bahkan kebiasaan yang udah dianggap sakral. Tapi jangan salah, Inggris bukan nggak punya aturan main. Malah mereka punya banyak, cuma nggak dikodifikasi jadi satu buku aja. Jadi, lebih tepat disebut konstitusi tidak terkodifikasi daripada tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel versus kaku. Ini juga seru nih. Konstitusi fleksibel itu gampang diubah. Prosesnya gak ribet, kayak ngubah undang-undang biasa. Sementara konstitusi kaku, susah banget diubahnya. Butuh proses khusus, persetujuan banyak pihak, kadang sampai harus referendum segala. Indonesia termasuk yang mana? Kaku. Makanya dari tahun 1945 sampai 1999, Undang-Undang Dasar kita nggak pernah dirubah. Baru setelah reformasi 1998, kita baru berani amandemen. Itu pun butuh proses panjang dan ribet. Kenapa harus kaku? Biar nggak gampang diubah seenaknya. Bayangin kalau konstitusi bisa diubah tiap hari, pasti kacau banget negara kita. Hari ini aturannya A, besok berubah jadi B, gak ada kepastian hukum. Dan ketiga, konstitusi derajat tinggi versus tidak.
Konstitusi derajat tinggi itu posisinya kayak supreme law of the land, hukum tertinggi di negara. Semua aturan di bawahnya harus tunduk ke konstitusi. Kalau ada undang-undang yang bertentangan sama undang-undang dasar, ya batal, nggak berlaku. Di Indonesia, kita punya Mahkamah Konstitusi yang tugasnya nguji undang-undang. Kalau ada undang-undang yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945, MK bisa batalin. Ini bukti kalau konstitusi kita punya derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi federal versus kesatuan. Ini soal bentuk negara. Konstitusi federal itu buat negara yang terdiri dari negara-negara bagian, kayak Amerika Serikat atau Jerman. Sementara konstitusi kesatuan ya buat negara kesatuan kayak Indonesia. Di Indonesia, kita tegas banget soal ini. Bahkan di pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 ditulis, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini namanya eternity clause, klausul yang nggak boleh diubah sampai kapanpun. Jadi, jangan harap ada yang bisa bikin Indonesia jadi negara federal. It's a big no. Nah, bicara soal konstitusi, ada cerita menarik nih dari masa lalu kita. Dulu, di era Orde Lama, zaman Presiden Soekarno, dan Orde Baru, zaman Presiden Soeharto, Indonesia punya konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, apakah itu berarti kita punya konstitusionalisme? Sayangnya enggak. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 versi lama nggak membatasi kekuasaan presiden. Malah, di penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, disebutkan bahwa sistem kita adalah concentration of power upon the president, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Hasilnya, Presiden Soekarno berkuasa dari 1945 sampai 1967, 22 tahun. Dan Presiden Soeharto dari 1967 sampai 1998, 31 tahun. Bayangin, lebih dari 30 tahun. Lebih lama dari umur kebanyakan kalian yang nonton video ini. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang lama memang cuma bilang Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, dapat dipilih kembali ini gak ada batasnya. Jadi ya bisa terus-terusan dong. Baru setelah reformasi 1998, kita sadar ini nggak bisa dibiarkan, kekuasaan harus dibatasi. Maka lahirlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 7 diubah jadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maksimal 2 periode. Ini yang disebut pembatasan kekuasaan, salah satu prinsip penting dalam konstitusionalisme. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah seru. Gimana sih cara ngubah konstitusi? Pertanyaan filosofisnya, apa konstitusi boleh diubah? Jawabannya boleh, bahkan harus. Kenapa? Karena konstitusi itu dibuat oleh manusia, dan manusia itu nggak sempurna. Zaman juga terus berubah. Yang relevan di tahun 1945 belum tentu relevan di tahun 2025. Seorang tokoh Amerika, Thomas Jefferson, pernah bilang bahwa konstitusi sebaiknya diubah tiap 19 tahun sekali. Kenapa? Karena setiap generasi punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, nggak boleh dikekang sama generasi sebelumnya. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. James Madison bilang, konstitusi itu harus tahan lama. Semakin tua, semakin bagus. Kayak anggur gitu. Karena konstitusi yang sering diubah-ubah itu bikin nggak stabil. Jadi, mana yang benar? Keduanya ada benarnya. Konstitusi memang harus stabil, tapi juga harus adaptif. Nggak boleh kaku total sampai nggak bisa berubah. Tapi juga nggak boleh gampang banget diubah kayak ganti baju. Menurut ahli konstitusi, ada beberapa cara ngubah konstitusi. Yang pertama, lewat lembaga legislatif, misalnya parlemen atau MPR, tapi dengan syarat khusus yang lebih berat dari bikin undang-undang biasa. Yang kedua, lewat referendum. Langsung tanya ke rakyat, setuju atau enggak. Ini pernah dilakukan di negara-negara Eropa. Yang ketiga, lewat negara-negara bagian, khusus buat negara federal.
Perubahan konstitusi harus disetujui oleh mayoritas negara bagian. Yang keempat, lewat konvensi khusus, dibentuk lembaga atau panitia khusus cuma buat ngubah konstitusi. Indonesia pakai cara yang mana? Kita pakai cara pertama, MPR yang ngubah, tapi dengan syarat super ketat. Harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR dan harus disetujui minimal 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Ada 3 tradisi perubahan konstitusi di dunia. Yang pertama, gaya Eropa, insert, langsung diedit, teks lama diubah jadi teks baru. Praktis, tapi risiko kehilangan jejak sejarah. Yang kedua, gaya Indonesia lama, ganti total. Ganti konstitusi baru sama sekali. Ini yang terjadi pas kita ganti dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi RIS 1949, terus ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tapi ini nggak ideal, karena bikin nggak stabil. Yang ketiga, gaya Amerika, addendum. Teks asli tetap utuh, tapi ditambah pasal-pasal amandemen di belakangnya. Jadi sejarahnya tetap terjaga. Indonesia sekarang pakai gaya Amerika. Makanya Undang-Undang Dasar 1945 kita ada perubahan pertama, perubahan kedua, dan seterusnya sampai perubahan keempat. Teks aslinya tetap ada, tapi sudah ada tambahan-tambahan baru. Sekarang kita bahas, konstitusi itu cuma di atas kertas atau beneran jalan? Seorang ahli bernama Carl Lowenstein punya klasifikasi keren soal ini. Dia bagi konstitusi jadi 3 nilai. Yang pertama, konstitusi normatif. Ini konstitusi yang beneran jalan. Aturan-aturannya ditaati, dilaksanakan, dan dijadikan pedoman. Pemerintah, rakyat, semua tunduk sama konstitusi. Contohnya, Amerika Serikat, Jerman, negara-negara Skandinavia. Konstitusi mereka nggak cuma formalitas, tapi beneran hidup dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi nominal. Ini konstitusi yang ada, tapi nggak jalan sepenuhnya. Bisa jadi karena kondisi sosial ekonomi yang belum mendukung atau karena budaya politik yang belum matang. Contohnya, negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka. Mereka punya konstitusi bagus di atas kertas, tapi praktiknya masih amburadul. Indonesia di awal kemerdekaan mungkin bisa masuk kategori ini. Yang ketiga, konstitusi semantik. Ini yang paling parah. Konstitusi cuma jadi alat propaganda, pajangan doang. Di atas kertas bagus, tapi realitanya pemerintah seenaknya, rakyat nggak dilindungi. Contohnya, rezim-rezim otoriter atau diktator. Mereka punya konstitusi, tapi cuma buat pencitraan. Dalam praktik, yang berkuasa bisa berbuat semaunya tanpa peduli konstitusi. Indonesia di era Orde Baru bisa dibilang mendekati konstitusi semantik. Undang-Undang Dasar 1945 sering dikutip dalam pidato-pidato resmi, tapi kenyataannya kekuasaan terpusat di presiden, HAM dilanggar, dan kritik dibungkam. Konstitusi jadi gincu ketatanegaraan, cuma pemanisnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke konsep paling penting, konstitusionalisme. Apa bedanya konstitusi sama konstitusionalisme? Konstitusi itu dokumen, bukan teks tertulis. Sementara konstitusionalisme itu spirit, jiwa, atau semangat yang ada di balik konstitusi. Konstitusionalisme itu tentang pembatasan kekuasaan. Intinya, gak ada yang boleh punya kekuasaan tanpa batas. Semua harus dibatasi, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan. Seperti kata Lord Acton tadi, power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, maka harus ada batasan. Ada beberapa prinsip dari konstitusionalisme. Yang pertama, pembatasan kekuasaan, baik dari segi isi, apa yang boleh dilakukan, maupun waktu, berapa lama boleh berkuasa. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Jangan dikasih semua ke satu orang atau satu lembaga. Harus ada checks and balance. Yang ketiga, perlindungan HAM. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi. Yang keempat, akuntabilitas. Pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Contoh konkret pembatasan masa jabatan presiden.
Kita balik lagi ke contoh masa jabatan presiden tadi. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari konstitusionalisme. Setelah reformasi 1998, salah satu tuntutan keras dari rakyat adalah batasi masa jabatan presiden. Nggak boleh ada lagi presiden yang berkuasa puluhan tahun. Akhirnya, MPR sepakat presiden maksimal 2 periode, 10 tahun. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi, bahwa nggak ada yang boleh jadi presiden seumur hidup. Ini juga sesuai dengan prinsip sistem presidensial yang kita anut. Salah satu karakteristik sistem presidensial menurut Yuan Zhilins adalah fixed term, masa jabatan yang pasti dan terbatas. Nah, Sobat Refleks, sekarang coba deh kalian renungkan, kenapa sih konstitusi dan konstitusionalisme ini penting buat kalian? Mungkin kalian mikir, saya kan bukan politisi, bukan pejabat, ngapain saya perlu ngerti soal konstitusi? Tapi coba pikir lagi, konstitusi itu yang nentuin hak-hak kalian, hak untuk berbicara bebas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup layak, hak untuk nggak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Kalau konstitusi cuma jadi pajangan, siapa yang rugi? Kalian, rakyat. Kalau konstitusionalisme nggak jalan, siapa yang berkuasa tanpa batas? Mereka yang punya kekuasaan, dan kalian jadi korban. Jadi, memahami konstitusi bukan cuma urusan mahasiswa hukum atau dosen. Ini urusan semua warga negara. Kalian punya hak untuk tahu, untuk paham, dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ingat, demokrasi itu bukan cuma soal nyoblos pas pemilu 5 tahun sekali. Demokrasi itu tentang partisipasi aktif, pengawasan, dan memastikan konstitusi dijalankan dengan baik. Nah, Sobat Refleks, sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Semoga kalian makin paham bahwa konstitusi itu bukan cuma buku tebal yang disimpan di istana, tapi dokumen hidup yang harus dijaga dan dijalankan bersama-sama. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya ya, biar saya makin semangat bikin konten edukatif kayak gini. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar hukum tata negara atau siapa aja yang pengen ngerti soal konstitusi dengan cara yang asik dan gak bikin ngantuk. Jangan lupa subscribe channel Refleks dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan yang paling penting, drop komentar kalian di bawah. Mau tanya, mau diskusi, mau kasih saran topik selanjutnya, semua boleh. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan jangan lupa, hukum itu bukan cuma buat orang kantoran, tapi buat kita semua. Refleks, belajar hukum seasik nonton Netflix. Dadah!